Andai kita lihat secara dari sisi negara memang adanya oknum-oknum gini tentunya merugikan bagi keuangan negara khususnya. Tapi kalau dari sisi pelaku usaha apakah justru ada oknum ini bisa saja menguntungkan Pak Sani? Karena memang tidak perlu melalui proses birokrasi yang cukup panjang untuk mendapatkan sesuatu yang sebetulnya adalah kepentingan dari sisi pelaku usaha. Bagaimana dari point of view Anda Pak Sani? Baik, ya ini menurut saya pertanyaan yang baik sekali ya. Memang selalu ya pengembang pun atau pihak pengusaha pun kan juga ada yang quote unquote ya, yang kurang baik ya. Namun saya yakin bahwa di era yang sekarang ini sudah serba segala sesuatunya itu harus memenuhi daripada kaidah-kaidah hukum. Itu jadi sekarang ini untuk bermain di area-area yang sifatnya itu mengundang resiko itu sudah sangat dihindari oleh para pengembang ya atau perusahaan dalam hal ini. Jadi makanya segala sesuatunya itu kita ingin lebih transparan, lebih terbuka ya. Kalau zaman dulu Mas Bram itu segala sesuatunya itu mengenai pembebasan lahan itu sangat terbuka ya. Dalam arti dulu tuh saya ingat tuh ada yang namanya panitia 9 ya. Semua instansi itu dilibatkan supaya apa? Supaya ketika para pengembang itu membebaskan tanah dari masyarakat setelah dia menerima izin lokasi, sekarang namanya KKPR, itu tidak menekan juga kepada masyarakat atau warga yang memiliki tanah asal. Ya, jadi itu transparan aja gitu loh. Kan bisa dicek kan NJOP-nya dan semuanya dan sebagainya. Tapi juga para pengembang ini juga seringkali kalau saat ini dengan tidak adanya transparansi dan kurang ampuhnya lagi izin lokasi atau KKPR sehingga sekalipun para pengembang sudah memegang izin lokasi, kalau ada sepetak tanah ya yang warganya itu minta tanahnya itu dibebaskan dengan angka yang sangat fantastis, yang tidak mungkin itu juga bisa dilakukan, itu juga bisa terjadi juga. Ya, jadi intinya saya lebih setuju ya segala sesuatunya sekarang ini semuanya serba transparan aja lah. Jadi dan untuk itu memang harus melibatkan pihak-pihak yang memang yang berkepentingan. Saya rasa itu. Oke, baik. Tentunya dengan penguatan sistem-sistem begitu ya, agar memang transparansi ini bisa Betul. terbentuk dengan sendirinya. Nah, Pak Sani, kalau dari Anda atau dari point of view Anda, harapannya seperti apa dari sektor yang tentunya Anda di kawasan industri terkait Menteri ATR BPN yang baru, ke depannya sebetulnya harapan tugasnya seperti apa yang tentunya perlu untuk diselesaikan? Silakan Pak Sani. Ya, baik. Jadi memang dari waktu ke waktu ya, kita ini sudah berganti-ganti terus ya. Pergantian daripada kalau dulu kan namanya BPN ya, sekarang BPN garis miring Kementerian Agraria Tata Ruang dan Pertanahan. Sehingga dari segi bobotnya ya itu sudah lebih meningkat ya dari yang tadinya hanya dijabat oleh kepala badan itu zaman dulu mungkin zamannya Pak Soni Harsono itu sekarang sudah menjadi dijabat oleh seorang menteri gitu ya. Jadi harapan kami baik hal-hal yang terkait dengan tata ruang ya yang sekarang pengesahannya itu juga seringkali lambat gitu ya. Kemudian masuk ke ranah pertanahan ya, baik yang berhubungan dengan sertifikasi ya prosesnya harus lebih cepat, lebih mudah ya, kemudian dijauhkan dari praktek-praktek pungutan-pungutan liar dan sebagainya. Dan sebaiknya semuanya itu bisa langsung diselesaikan antara pengembang dengan petugas gitu ya. Secara online harapannya presiden kan seperti itu. Jadi tidak melalui agen-agen atau pihak-pihak tertentu yang memang yang diharapkan oleh pihak-pihak tertentu juga di kantor kementerian atau di BPN. Kemudian terkait dengan masalah sengketa-sengketa pertanahan itu sudah dapat mungkin juga harus bisa diselesaikan ya karena kasus-kasus sengketa tanah ini juga sangat menumpuk ya sehingga itu semuanya menghambat daripada laju investasi kita ya tadi yang saya tadi katakan ya penyesuaian rencana detail tata ruang ya itu kalau belum disahkan ya itu ujung-ujungnya ya peruntukannya tidak bisa dikeluarkan untuk suatu kegiatan usaha dan akhirnya ujung-ujungnya ya investasi tidak bisa dilakukan di daerah tersebut. Ya, jadi saya harapkan pembaruan-pembaruan yang dilakukan oleh Pak
AHY ini, ya, mumpung juga ini di akhir masa pemerintahan Pak Jokowi, ini tentunya kita harapkan banyak sekali terobosan-terobosan yang dilakukan ya, sehingga segala sesuatunya bisa mendukung daripada realisasi investasi yang sudah disampaikan oleh para investor di BKPM. Oke, baik. Perlukah program khusus Pak Sandi terkait hal ini? Apalagi kita ketahui begitu ya, menyangkut dengan investasi yang tentunya akan masuk di sektor-sektor terkait. Ya, mungkin kalau ada gebrakan khusus gitu ya, yang mungkin membutuhkan satu apa ya inter interdep ya, interdepartemen dengan kementerian lain, saya pikir ada baiknya juga. Ini juga saya rasa satu gebrakan yang mungkin bagus untuk Pak AHY melakukan, karena terus terang aja kadang seringkali satu kementerian untuk menyelesaikan permasalahan di kementeriannya sendiri atau di areanya sendiri, contohnya masalah pertanahan, ini juga perlu dukungan keterlibatan dari kementerian-kementerian lain. Ya, misalkan tadi yang saya katakan dari agraria tata dari aparat keamanan dalam hal ini kepolisian ya dan sebagainya. Jadi ya, dan mungkin khususnya kalau kami yang di industri ya mungkin bisa melibatkan dari Kementerian Perindustrian juga karena permasalahan-permasalahan yang dialami oleh para industri ya di dalam rangka untuk terkait dengan pertanahan ini tentunya seringkali dikomunikasikan dengan kementerian teknisnya, dalam hal ini adalah Kementerian Perindustrian. Jadi saya rasa bagus juga kalau ada semacam seperti panitia-panitia atau satu Baik. wadah bersama seperti itu.